Sobat Hijau, saat ini saya masih berkeliling di acara pesta tahun 2024 dan ada satu booth yang cukup menarik perhatian saya. Tulisannya itu ada Campit. Nah, tapi saya belum tahu nih Campit itu apa. Yuk kita sekarang ngobrol dengan salah satu booth yang ada di pesta 2024 ini terkait dengan Campit. Halo Bapak, ya boleh kenalan dong ke Sobat Hijau semua, namanya siapa Bapak? Siap, Sobat Hijau, kenalkan, nama saya Marinus Kristiadi Harun. Saya jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan dari Balai Penerapan Standar Instrumen LHK Banjarbaru. Salah satu sarana pendidikan lingkungan terutama ekosistem gambut yang kami miliki adalah Campit. Ya. Campit ini namanya camp ya, camp itu kan kemah, pit itu gambut, jadi perkemahan yang ada di lahan gambut. Jadi Campit ini merupakan salah satu sarana yang terdapat di gedung namanya Pusat Informasi Standar dan IT Gambut ya. Nah, itu menjadi bagian dari KHDTK Tumbang Nusa. KHDTK itu kawasan hutan dengan tujuan khusus. Nah, KHDTK Tumbang Nusa ini juga merupakan salah satu-satunya KHDTK yang dimiliki oleh BSI LHK yang tematiknya itu pengelolaan lahan gambut. Betul. Jadi memang untuk KHDTK ini fokusnya itu terhadap kelestarian gambut ya Bapak? Betul. Jadi tematik dari KHDTK Tumbang Nusa adalah pengelolaan lahan gambut. Tentu karena ini bagian dari BSI, tentu saja ini ada standar-standar yang bisa dihasilkan, bahasanya ditelurkan gitu ya, dari KHDTK ini. Harapannya seperti itu. Iya, Bapak, sekarang kan di Pesta 2024 ini kan ada standar lingkungan hidup. Nah, salah satunya mungkin terkait dengan pengelolaan kelestarian gambut ini. Menurut Bapak, seberapa penting sih standar LHK ini? Standar itu sangat penting, Mas ya, karena dengan adanya standar itu menjadi acuan bagi semua pihak ya, terutama terkait dengan lahan gambut, karena ini adalah standar pengelolaan lahan gambut. Jadi posisinya sangat penting. Jadi menjadi acuan bagaimana kita bisa mengelola lahan gambut itu secara lestari. Artinya lestari itu apa? Ada keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jadi harapan kami dengan adanya Campit ini menjadi sarana edukasi bagi semua pihak yang ingin terlibat dalam pengelolaan lahan gambut. Baik. Bahkan kemarin itu ada mandat khusus Mas dari Ibu Menteri bahwa ini juga bisa menarik minat milenial ya, pemuda-pemudi kita untuk bisa lebih mencintai lahan gambut kita itu. Jadi makanya sarana ini ada sarana Campit yang kita rancang sedemikian rupa sehingga bisa menarik minat pemuda itu ya. Luar biasa sekali ternyata ya Campit ini Bapak. Nah, kan tentunya setelah tadi Bapak juga sampaikan bahwa sekarang itu ada standarisasi LHK ini, apakah itu dapat mempermudah atau justru malah mempersulit dari pengelolaan lahan gambut ini tersendiri Bapak? Justru keberadaan standar itu mempermudah. Karena apa? Semuanya sudah ada tahapannya, ya, ada standarnya. Ketika misalnya ada beberapa standar dari turunan ya, yang terkait dengan pengelolaan gambut ini. Misalnya standar khusus membangun wisata alam berbasis masyarakat. Kita sudah ada standar khususnya. Nanti para pihak yang ingin mengembangkan wisata dengan tematik ekosistem gambut bisa tinggal merujuk ke standar itu. Mereka nggak perlu lagi membuat semacam gimana sih cara membuat wisata alam di ekosistem gambut itu, nggak perlu lagi karena kita sudah siapkan standarnya. Termasuk juga misalnya ada standar khusus yang lainnya yaitu standar pembangunan hutan berbasis sistem agroforestry. Itu juga sudah kita siapkan standarnya. Bagaimana hulu hilir membangun agroforestry dan gambut. Termasuk yang ada di depan ini itu adalah tahapan dalam mengikuti standar itu. Jadi di standar agroforestry misalnya dari hulu dan ke hilir ya, salah satu hilirnya itu adalah berupa produk. Jadi harus ada bisnisnya. Masyarakat kita ajarin bagaimana bisa menghasilkan produk dan itu menjadi bisnis mereka, menjadi tambahan mata pencaharian bagi mereka itu. Seperti ada sedotan purun, kemudian ada produk-produk makanan yang berbasis produk dari agroforestry. Demikian Mas. Ini cukup menarik Bapak. Saya pengen nanti lihat-lihat juga ya terkait dengan olahan-olahan itu, tetapi saya juga pengen tahu juga Pak, tadi kan tentunya standar LHK ini justru mempermudah kan Pak, bukan mempersulit.
Nah, ada mungkin manfaat-manfaat untuk masyarakat ataupun untuk pengusaha tersendiri terkait dengan standar ini, Pak? Betul, betul. Jadi salah satu standar fungsinya yang saya sampaikan di atas adalah mempermudah, Mas. Jadi prinsipnya mempermudah dalam artian apa? Para pihak itu tidak perlu lagi membuat kerangkanya ya. Misalnya tadi standar khusus agroforestry yang terkait turunan dari pengelolaan lahan gambut. Mereka tidak perlu lagi membuat bagaimana sih modelnya, bagaimana sih cara pengembangannya. Mereka tidak perlu lagi memikirkan itu, karena dalam setiap standar itu sudah ada pakemnya. Nah, jadi seperti tinggal ngikutin saja. Nah, pakemnya diikutin, prosesnya diikutin, udah nanti seragam. Tentu ada penyesuaian-penyesuaian lokal spesifik ya, tapi pada intinya pakemnya itu sudah ada. Jadi sangat mempermudah keberadaan standar itu. Pak Marinus nih, kan kita tadi juga ngobrolin bahwa standar LHK ini tentunya dengan tema yang berkelanjutan. Nah, untuk mengolah lahan gambut ini berkelanjutan itu seperti apa sih, Pak? Oke, jadi pada prinsipnya kelestarian itu kan mengandung 3 unsur ya. Pertama adalah dia harus secara ekonomi menguntungkan ya. Jadi aspek sosialnya ada, aspek ekonominya ada, dan aspek lingkungannya ada. 3 hal ini tidak boleh terpisah, harus menjadi satu kesatuan. Nah, prinsipnya itu ya. Kemudian juga pendekatannya dilakukan dengan 3R ya, revitalisasi ekonomi, rewetting atau pembahasan kembali, dan rehabilitasi lahan gambut irigasi dengan penghijauan. Demikian itu, Mas. Ya, Bapak, tentunya kan standarisasi ini kan belum lama ya, Bapak ya. Tentunya mungkin sebelum-sebelumnya itu belum ada standarnya untuk pengelolaan gambut ini. Nah, ada nggak sih perbedaan dengan ada standar dan tidak adanya itu seperti apa, Bapak? Oh baik, jadi tentu keberadaan standar seperti yang sudah saya sampaikan di awal itu sangat membantu para pihak untuk dapat lebih mengelola lahan gambut itu dengan tersistematis ya, terstruktur, dan itu menjadi bisa mendorong para pihak untuk melakukan pengelolaan itu dengan lebih terarah dan terintegrasi. Tentunya itu akan menjadi lebih bagus, Mas, dengan adanya standar itu ya. Itu harapan kita ke depan itu justru standar itu bisa membimbing dan kalau bisa mengedukasi para pihak untuk bersama-sama melakukan kegiatan rehabilitasi pengelolaan gambut itu dengan lebih tersistematis begitu. Nah, Bapak, Kempit KHDTK Tumbang Nusa ini saya lihat tadi sudah banyak sekali produk-produk yang dihasilkan. Ini sebetulnya hasil olahan siapa sih, Bapak? Jadi begini ya, Kempit itu kan bagian dari Pusat Informasi Standar dan Epitetek Gambut, di mana fasilitas ini merupakan kerjasama, jadi hibah dari PT Turangga Tua Agung ke Balai BPSI Banjarbaru. Ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi yang bagus. Jadi kelestarian ekosistem gambut itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, itu merupakan tanggung jawab semua pihak, swasta, masyarakat, pemerintah, semua ikut andil. Dan Kempit ini adalah bukti nyata bahwa kolaborasi itu nyata gitu ya. Dan ini perlu terus dibudayakan. Ini menjadi suatu role model bagaimana para pihak itu bersinergi untuk pengelolaan gambut. Kemudian dari Kempit ini salah satu fungsinya adalah edukasi ke masyarakat. Salah satunya adalah kita timbulkan yang R, revitalisasi ekonomi. Dengan apa? Dengan cara menumbuhkan bisnisnya. Bisnisnya apa? Berbasis lokal. Seperti bahan-bahan yang lokal yang ada di sana ya, seperti rumput purun, kemudian kelake, itu adalah tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di lahan-lahan gambut. Itu kalau tidak kita manfaatkan, kadang-kadang itu menjadi sumber bahan bakar untuk terbakar itu ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi multiple effect. Ketika kita kembangkan ekonomi itu, masyarakat menjadi mempunyai perhatian terhadap purun, terhadap kelake. Jadi mereka tidak membakar. Kalaupun nanti terbakar, itu akan dipadamkan. Karena ada nilai ekonomi yang ada di situ, Mas. Jadi kita timbulkan tadi ya, efek dominonya itu ada gitu. Jadi saya juga dilihat di belakang tentunya banyak sekali produk-produk olahan dari lahan gambut ini tersedia dan ya tentunya
Sobat Hijau di rumah mungkin ingin tahu Pak, apa saja sih produk dari olahan gambut itu tersendiri? Mungkin bisa dijelaskan Bapak ke Sobat Hijau semua yang ada di rumah. Mohon izin Mas, bisa Ya. ngambil salah satu Boleh. contoh untuk Ya, silakan, diperlihatkan Bapak. ke Sobat Ya. Hijau. Jadi Sobat Hijau, ini adalah salah satu produk dari pengelolaan ekosistem gambut ya, yang kita latihkan ke masyarakat untuk menumbuhkan nilai ekonomi. Tadi kan sudah saya sebutkan dalam prinsip 3R itu kan salah satunya ada revitalisasi ekonomi. Yang kami lakukan adalah menumbuhkan bisnis yang itu berbahan lokal. Nah, salah satunya adalah sedotan purun ini. Mungkin Mas bisa dibuka. Boleh, Nah, ini Bapak. kebetulan ini Ini- mereknya Smart EcoStro. Oke. Ini adalah sedotan ramah lingkungan dari bahan apa Bapak? Boleh saya buka ini Bapak? Silakan, Iya. silakan. Oke. Jadi Sobat Hijau ini ada sedotan tentunya terbuat dari Ini adalah terbuat dari rumput yang tumbuh di rawa gambut, namanya purun danau. purun gano. Berarti untuk ukurannya tersendiri tuh biasanya berbeda-beda seperti ini apa ya? Atau Kalau ukuran untuk diameter karena ini bahannya alami, Betul. jadi tidak bisa seragam seperti sedotan plastik. Iya. Tapi untuk panjangnya itu seragam, yaitu 20 cm. Iya. Untuk yang minuman pada umumnya. Tapi kalau untuk kopi itu lebih pendek, sekitar 10 sampai 15 cm untuk panjangnya. ini apakah dijual Bapak, dijual bebas atau mungkin sekarang masih hanya sebagai produk lokal mungkin? Oke, jadi produk ini sudah bisa Sobat Hijau peroleh melalui online shop. Itu udah ada beberapa reseller kami yang menjual. Jadi kelompok-kelompok tani binaan kami ini memproduksi dalam bentuk curah. Nanti ada reseller yang menjual kembali dengan merek mereka. Jadi menggunakan rebranding mereka sendiri. Kalau ini kebetulan yang bekerja sama dengan Tuah Turangga Agung dan masyarakat itu namanya kelompok tani Mekarjaya 1. Kelompok Tani Mekarjaya. Ini namanya Smart EcoStro. Nanti ada beberapa merek tergantung dari kelompok taninya. Gitu. Jadi kami ada beberapa kelompok tani binaan yang sudah memproduksi sedotan purun ini. Keren sekali Sobat Hijau, jangan lupa juga nanti untuk teman-teman semua nanti bisa mungkin ya untuk dapat langsung pesan saja terkait dengan produk-produk yang tentunya bisa menjaga kelestarian alam itu tersendiri. Baik Bapak, mungkin selain dari sedotan ini, apalagi Bapak produknya? Ini adalah salah satu produk yang kami kembangkan, yaitu untuk makanan ya. Ini adalah snack, bisa dicoba Mas. Nanti rasanya sebenarnya bisa coba. Ini kebetulan dari daun kelor. Daun kelor. Nah, seperti kita ketahui, kelor itu kan merupakan superfood. Jadi dia nutrisinya baik. Ini kita kembangkan juga tanaman kelor ini bisa tumbuh di lahan gambut juga. Jadi ini kita sinergikan dengan program pekarangan pangan lestari. Jadi salah satunya kita tanami kelor dengan pola agroforestry. Tadi ya standar khusus agroforestry. Salah satunya adalah produknya berupa minuman seduh atau teh daun kelor dan stick atau akar pinang daun kelor. Mungkin bisa dicoba Mas. Ya siap, nanti mungkin saya dan Sobat Hijau semua akan coba beli dan juga mencoba hasil-hasil dari olahan gambut itu tersendiri. Bapak, yang terakhir dong saya mau nanya nih, apa harapan Bapak tersendiri dengan adanya standar LHK ini, terutama salah satunya untuk pelestarian dari gambut ini tersendiri? Terima kasih. Jadi besar harapan kami dengan adanya sarana seperti Campit yang sudah kami bangun bekerja sama dengan para pihak, terutama Tuah Turangga Agung, kemudian keberadaan Pusat Informasi Standar dan IT Gambut. Harapan kami ini menjadi salah satu sarana yang bisa dimanfaatkan oleh para pihak untuk lebih mensinergikan bagaimana kita bisa mengelola gambut dengan lebih sistematis dan berkolaborasi. Harapannya tentu saja masyarakat sejahtera, gambut lestari. Itu yang menjadi cita-cita kita bersama. Baik, terima kasih banyak Pak Marinus sudah berbincang dengan saya dan tentunya dengan Sobat Hijau semua yang ada di rumah. Dan tentunya menyenangkan sekali bincang bersama Pak Marinus dari KHDTK Tumbang Nusa. Sobat Hijau semua yang ada di rumah, hari ini kita akan berkeliling lagi mencari but-but yang menarik lainnya tetap di Indonesia Green TV.